2, 3. Hello guys, welcome back to this channel again. Ketemu lagi sama aku Adele. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul Searching. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang sedang mencari anaknya yang hilang secara misterius. Nah, kira-kira dengar dari judulnya aja kalian udah mulai penasaran nggak sama cerita dari film ini? Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di skip ya, biar kalian tahu semua runtutan video dari awal sampai akhirnya. Oke? Di film ini diceritakan ada sebuah keluarga. Mereka memiliki anak yang bernama Margot Kim. Keluarga ini selalu mengabadikan momen-momen kebersamaan mereka dan selalu menyimpannya di dalam komputer. Ayah dan ibu Margot Kim juga selalu membuat folder dan kalender berisi aktivitas-aktivitas mereka beserta perkembangan anaknya, Margot. Singkat ceritanya, ibu Margot divonis kanker limfoma dan ayah Margot berusaha mencari cara untuk menyembuhkan sakitnya dengan cara rutin berolahraga. Keluarga ini selalu hidup bahagia hingga suatu saat sakit ibunya mulai parah. Karena sakitnya ini, ibunya akhirnya meninggal. Nah, di scene selanjutnya ini kita melihat bahwa Margot mulai masuk ke sekolah SMA. Margot hidup terpisah dengan ayahnya. Ayahnya pun sering menghubunginya untuk menanyakan keberadaannya. Tiba-tiba suatu malam, Margot menghubungi ayahnya selama kurang lebih 3 kali. Namun, telepon dari Margot ini tidak mendapat jawaban dari ayahnya, karena saat itu ayahnya sedang tertidur. Keesokan paginya, ayahnya kembali menghubungi Margot. Namun, usaha ayahnya ini tidak membuahkan apapun, karena Margot tidak dan membalas pesannya mulai dari jam 7 pagi hingga pukul 3 sore. Waduh, kira-kira kalian tahu nggak Margot ada di mana? Tak lama setelah itu, ayah Margot mulai merasa khawatir tentang keberadaan Margot, karena sampai saat ini Margot tidak kembali menghubungi ayahnya. Namun, akhirnya ayahnya memutuskan untuk menghubungi guru les piano Margot. Di sini, ayah Margot Kim sangat khawatir karena ternyata ayahnya mengetahui bahwa Margot telah mengundurkan diri dari les pianonya 6 bulan yang lalu. Lalu, ayah Margot menghubungi adiknya dan mulai mencari semua sosial media Margot, dibantu oleh adiknya. Namun, yang ditemui ayahnya adalah semua akun sosial media Margot di private atau tidak terlihat oleh publik. Setelah itu, ayahnya memutuskan untuk menghubungi salah satu teman Margot bernama Isaac. Lagi-lagi ayahnya tidak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaan Margot. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk menghubungi 911 untuk melaporkan berita kehilangan anaknya ini. Tak lama setelah menghubungi 911, akhirnya ayahnya kembali dihubungi oleh seorang detektif yang bertugas untuk menangani kasus hilangnya Margot ini. Detektifnya bernama Detektif Rosemary Vick. Dari situ, akhirnya ayahnya berusaha mencari semua nomor telepon dari teman-teman Margot agar ayahnya bisa menghubunginya dan menginterogasi teman-teman Margot satu persatu apakah mereka tahu di mana Margot. Tetapi, ayahnya tidak mendapatkan hasil apa-apa karena semua teman Margot tidak tahu dan mereka sedang tidak bersama dengan Margot. Dan mereka juga berkata bahwa Margot adalah anak yang pendiam, menyendiri dan juga tertutup. Tak lama kemudian, akhirnya ayahnya mendapatkan suatu titik terang melalui salah satu teman Margot. Temannya ini berkata bahwa Margot sering membuka sebuah aplikasi bernama Tumblr. Tak lama kemudian, ayahnya langsung mencari dan langsung melihat isi dari aplikasi Tumblr yang dimiliki oleh Margot. Di situ, ayahnya menemukan banyak foto tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Margot. Salah satunya adalah danau. Tak lama kemudian, ayahnya mendapat email dari detektif Vick yang mengirimkan video rekaman lalu lintas yang memperlihatkan arah kemana mobil Margot pergi.
Setelah ditelusuri, ayah Margot menemukan sesuatu kejanggalan kepada anaknya ini. Ternyata, diam-diam Margot selalu menyetorkan uang les pianonya masuk ke dalam akun banknya. Dan tiba-tiba Margot menariknya sejumlah 2.500 US dollar dan mengirimkannya pada seseorang melalui sebuah aplikasi yaitu Venmo. Tetapi saat ditelusuri, ayahnya tidak menemukan kepada siapa Margot mengirim uang itu, karena akun dari sang penerima uangnya telah dinonaktifkan. Kita bisa lihat di sini bahwa ekspresi wajah ayah Margot sangatlah cemas, bingung dan juga frustasi karena tidak menemukan informasi apapun tentang keberadaan anaknya. Singkat cerita, si detektif menelepon ayah Margot dan berkata tentang dugaannya bahwa Margot telah kabur setelah melakukan proses pencucian uang. Namun, ayahnya menolak percaya tentang dugaan itu pada anaknya, karena ayah Margot tahu bahwa Margot, anaknya, tidak akan pernah mungkin berbuat hal seperti itu. Tak putus asa sampai di situ saja, sang ayah akhirnya mencari situs apa saja yang paling sering dikunjungi oleh Margot. Dan akhirnya ayahnya menemukan sebuah aplikasi bernama YouCast Now, yaitu aplikasi untuk melakukan siaran secara langsung. Di situ, ayahnya menemukan banyak sekali kumpulan video-video siaran langsung Margot yang tersimpan. Ayahnya juga menemukan sebuah akun bernama Fish and Chips yang selalu muncul saat Margot sedang melakukan video siaran langsung. Setelah diselidiki, ternyata pemilik akun bernama Fish and Chips ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hilangnya Margot. Singkat cerita, saat ayahnya hendak mematikan laptop Margot, ayahnya kembali melihat salah satu video siaran langsung Margot. Dan ayahnya melihat suatu tempat yang sama seperti yang dikunjungi oleh Margot di akun Tumblr-nya. Ayahnya pun menyelidiki apa nama tempat yang sering dikunjungi oleh Margot itu. Dan ternyata tempat yang sering dikunjungi oleh Margot adalah sebuah danau yang bernama Danau Barbosa. Tak lama kemudian ayahnya langsung bergegas pergi menuju ke danau itu. Ayahnya juga langsung menghubungi detektif Vic. Lalu detektif Vic langsung menyusul ayahnya pergi ke danau itu. Ayahnya juga menemukan sebuah bukti, yaitu adanya sebuah gantungan kunci milik Margot yang ditemukan di sekitar danau itu. Keesokan harinya, polisi menemukan mobil Margot tenggelam di danau itu. Dan polisi mengadakan operasi untuk mengangkat mobil Margot dari danau itu. Tapi terlihat di sini bahwa di area penumpang tidak ditemukan orang sama sekali, yang artinya Margot tidak ada di dalamnya. Berita kehilangan Margot ini semakin menyebar di televisi maupun di media sosial, dan banyak sekali tim relawan yang membantu proses pencarian Margot ini. Tagar Find Margot juga marak digunakan banyak orang di sosial media, dan justru banyak sekali orang-orang di sosial media itu menuduh bahwa kasus hilangnya Margot ini dikarenakan kegagalan orang tuanya dalam mendidiknya. Saat ayahnya kembali melihat beberapa komentar di Facebook Margot, ia menemukan seseorang bernama Derek Ellis mengatakan bahwa ia sedang bersama dengan Margot. Tanpa pikir panjang, ayahnya langsung mencari di mana titik keberadaan terakhir dari Derek Ellis ini dan berusaha untuk menyusulnya. Dan ternyata saat ayahnya melacaknya, lokasi terakhirnya ada di sebuah bioskop. Tak pikir panjang, ayahnya langsung bergegas untuk menemui Derek Ellis. Karena emosi dan khawatir, akhirnya ayah Margot langsung menyerang dan saat itu juga berkelahi dengan Derek. Hal yang sangat tidak terduga terjadi, yaitu video perkelahiannya terekam oleh seseorang dan tersebar luas di media sosial. Ayahnya pun kembali mencari bukti tentang Margot di internet. Dan ayahnya menemukan fakta bahwa ada sebuah tulisan di jaket Margot bertuliskan Vince Hockey. Dan kebetulan tulisan Vince Hockey ini ternyata juga ditemukan ayahnya di salah satu kontak milik Margot. Dan ternyata itu adalah adiknya sendiri yang bernama Peter Kim. Ayahnya juga langsung membaca beberapa chat
yang dikirimkan oleh Margot, dan ayahnya menemukan beberapa kejanggalan dari percakapan di chat tersebut. Ayahnya pun langsung pergi ke rumah adiknya dan berusaha mencari bukti tentang hal itu. Dan akhirnya adiknya mengaku bahwa selama ini Margot telah mengonsumsi narkoba, yaitu ganja. Ayah Margot pun merasa sangat kaget dan sangat terpukul karena mendengar fakta dari adiknya ini. Tak lama kemudian, saat ayah Margot hendak pergi dari rumah adiknya, Detektif Vic tiba-tiba menelepon dan saat itu juga ayahnya sangat syok sampai menangis karena mendengar kabar bahwa Margot Kim telah dinyatakan tewas. Kematian Margot Kim ini dibuktikan dengan adanya rekaman video pengakuan oleh seorang pria bernama Randy Kartoff yang mengaku telah membunuh Margot. Atas penyesalannya, pelaku lalu bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri. Ayahnya pun masih sangat bertanya-tanya dan tidak percaya akan kematian anaknya. Setelah mendapat kenyataan pahit itu, ayah Margot justru menemukan banyak sekali kejanggalan dari kematian putrinya. Tiba-tiba, ayahnya justru menemukan foto yang mirip yang digunakan oleh akun teman Margot yang bernama Fish and Chips di aplikasi YouCash. Ternyata foto ini adalah foto orang yang sama dengan seorang model bernama Hannah. Saat ayahnya sedang mencari informasi tentang Hannah, ayahnya menemukan nomor teleponnya, lalu memutuskan untuk langsung menghubunginya. Setelah mendapat informasi dari Hannah, ayahnya berusaha untuk menghubungi Detektif Vic, tetapi dia tidak mendapat respon. Tak berhenti sampai di situ, akhirnya ayahnya berusaha menghubungi kantor Detektif Vic dan menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Detektif Vic mengajukan diri atau menjadi volunteer dan bukan ditunjuk untuk menjalankan tugas ini. Dan ternyata Detektif Vic telah bekerja sama dengan mantan mafia yang menjadi pelaku pembunuhan Margot dalam melakukan tugas ini. Tak lama setelah itu, ayahnya bergegas menuju ke tempat peringatan duka Margot bersama dengan polisi untuk menangkap Detektif Vic. Setelah ditangkap, Detektif Vic mulai diinterogasi dan ia mulai menjelaskan pengakuannya atas kasus ini. Dia mengaku bahwa ia telah berusaha menutupi kesalahan anaknya. Anaknya Robert telah secara tidak sengaja mendorong Margot ke dalam jurang. Usut punya usut, Robert mengenal Margot dari situs di web. Ternyata Robert sudah menyukai Margot sejak mereka SD, dan ia mulai bersandiwara dengan cara membuat identitas baru dan mengambil foto milik orang lain dari internet. Robert dan Margot berteman selama hampir 6 bulan melalui aplikasi YouCash. Suatu saat Margot menemukan nama Fish and Chips, yaitu akun palsu milik Robert di Venmo, dan Margot mengiriminya uang sebesar $2.500 untuk biaya rumah sakit. Biaya atau uang ini ternyata dijadikan sandiwara oleh Robert dan mengatakan bahwa ibunya sedang sakit di rumah sakit, dan Margot berniat untuk membantunya dengan mengirim uang itu. Malam itu Margot pergi ke danau dan dibuntuti oleh Robert dengan niat untuk mengembalikan uang Margot. Tapi hal yang tidak terduga terjadi pada saat Robert masuk ke dalam mobil Margot. Margot berteriak dan mulai memukul Robert. Lalu Margot berlari sambil berusaha untuk menelepon ayahnya. Tetapi Robert mendorongnya ke jurang. Kita bisa melihat dengan jelas di sini bahwa semua kejadian telah direncanakan dengan sangat baik dan sangat rapi oleh Detektif Vic. Singkatnya, operasi pencarian Margot yang kedua dilanjutkan di sekitar jurang. Dan ternyata Margot ditemukan masih hidup setelah dinyatakan hilang selama berhari-hari lamanya. Dengan ditemukannya Margot ini, akhirnya berakhir sudah film ini. Akhirnya Margot dan ayahnya kembali hidup bersama dengan bahagia. Nah, kira-kira gimana guys setelah kalian lihat cuplikan sedikit dari film ini? Kira-kira kalian udah mulai tertarik belum untuk kalian lihat sendiri film ini dari awal sampai akhir? Aku yakin sih kalian pasti tertarik ya. Nah, oleh karena itu jangan lupa ditonton ya film ini, karena film ini bener-bener recommended banget. Aku rekomen banget ke kalian, oke? Jadi segini dulu ya video kali ini. Semoga kalian semua suka sama video ini, dan jangan lupa like,
komen, share, dan juga subscribe channel ini untuk kalian terus dukung kami tampilkan cuplikan video-video yang lain. Oke? See you on the next video guys. Bye-bye.